Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mau mempresentasikan organisasi dalam perspektif Islam serta fungsi dan peranannya dalam masyarakat. Kami beranggotakan 6 orang. Saya sendiri, Hengki Hadison, yang kedua Kafid Maulana, Rudi Parwati, Ramotan Managam Sidabutar, Muhammad Fauzi Supratman, dan Muhammad Surya Sanjaya Supratman. Pendahuluan. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno. Manajemen yang memiliki arti seni, melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Itali tahun 1561. Manegere yang berarti mengendalikan, terutamanya mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis menege yang berarti kepemilikan kuda, yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda, di mana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Itali. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dalam bahasa Inggris menjadi manajemen, yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Mary Parker Follett misalnya mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seseorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya, Kafid Maulana. Terima kasih. Baik, nama saya Hafid Maulana. Saya akan melanjutkan bacaan dari Pak Hengki Hadison. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu ia menyebut 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun, saat ini kelima fungsi tersebut telah dipangkas menjadi 4, yaitu perencanaan, planning, adalah pemikiran yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak akan berjalan. Pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membagi satu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer untuk melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan, manajerial, dan usaha. Sampai saat ini, masih belum ada konsensus
baik di antara praktisi maupun di antara teroris. Mengapa orang yang fungsi-fungsi manajemen sering pula disebut unsur-unsur manajemen? Fungsi-fungsi manajemen. 1. Planning. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Membatasi yang terakhir, memutuskan perencanaan merupakan penetapan jawaban kepada 6 pertanyaan berikut. A. Tindakan apa yang harus dikerjakan? B. Apa yang harus dikerjakan? C. Di mana tindakan itu harus dikerjakan? D. Kapankah tindakan itu harus dikerjakan? E. Siapa yang akan mengerjakan tindakan itu? Dan bagaimanakah cara melaksanakan tindakan itu? Menurut Stoner, planning adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi. 2. Organizing. Organizing adalah satu orang atau lebih yang bekerja sama dengan cara yang terstruktur mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Leading. Pekerjaan leading meliputi 5 kegiatan, yaitu 1. Mengambil keputusan, 2. Mengadakan komunikasi agar saling pengertian antara manajer dan bawahan, 4. 3. Memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta memperbaiki penentuan bersikap-sikap agar mereka tampil dan usaha mencapai tujuan yang ditetapkan. 4. Directing. Directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, sasaran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ruli Purwati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Purwati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hafid Maulana. Fungsi-fungsi manajemen. Nomor 5, motivating. Motivating atau permotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan. Nomor 6, coordinating. Coordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percecokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelarasakan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nomor 7 ada controlling. Controlling atau pengawasan sering juga disebut pengendalian. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi, sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud, dengan tujuan yang telah digariskan semula. Nomor 8 ada reporting. Reporting adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Nomor 9 ada staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi, sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Nomor 10 ada forecasting. Forecasting adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Nomor 11, tool of management. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, diperlukan alat-alat sarana atau tools. Tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools tersebut dikenal dengan 6M, yaitu man, money, materials, machine, method, dan market. Manajemen merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses mencapai tujuan. Tingkatan manajemen atau manajemen level.
Tingkatan manajemen dalam organisasi akan membagikan tingkatan manajer menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, manajer lini garis pertama atau first line adalah tingkatan manajemen paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional dan mereka tidak membawahi manajer yang lainnya. Nomor 2, manajer menengah atau middle manager adalah manajemen menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya, kadang-kadang juga karyawan operasional. Nomor 3, manajer puncak atau top manager, terdiri dari kelompok yang relatif kecil. Manajer puncak bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ramotan Managam Sidaputar. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ruli Parwati. Peran manajemen. Henry Mitzberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada 10 peran yang dimainkan oleh manajemen di tempat kerjanya. Ia kemudian mengelompokkan ke 10 peran itu ke dalam 3 kelompok, yaitu peran antar pribadi, merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain, yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. 2. Peran informasional, meliputi peran manajer sebagai pemantau atau penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Definisi organisasi. Organisasi atau Yunani Opiavov, organon atau alat, adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, politik, psikologi, dan manajemen. Menurut para ahli, terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut. 1. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. 2. James De Money mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, Kester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang keempat, Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau sekelompok tujuan. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pola organisasi. Pada organisasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan mempunyai tujuan tertentu yang disadari pula dengan menggunakan sistem tugas, hubungan, wewenang, dan tanggung jawab maupun pertanggungjawaban dirancang oleh manajer agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bagian struktur organisasi adalah wewenang, tanggung jawab, koordinasi maupun pendelegasian wewenang. Dan yang kedua adalah organisasi informal. Pada struktur organisasi tidak akan terlihat tetapi akan selalu mengikuti keberadaan organisasi formal. Organisasi informal ini keberadaannya tidak direncanakan tetapi terjadi secara otomatis karena hubungan antar perseorangan pada sesama anggota organisasi formal atau perusahaan. Organisasi informal merupakan organisasi yang tercipta karena adanya hubungan antara pribadi yang secara tidak sadar
terdiri keberadaannya tanpa didasarkan pada hubungan-hubungan formal pada struktur organisasi maupun kesepakatan tujuan bersama. Dan selanjutnya adalah manajemen dalam Islam. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia bukan hanya organisasi, hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang telah lalu untuk merencanakan hari esok, seperti dijelaskan dalam Al-Quran ayat 559 dalam surat Al-Asr 59:18. Terjemahannya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok, akhirat atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan, situasi, dan kondisi pada masa lampau saat ini serta prediksi pada masa datang, karena perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan. Manajemen dalam Islam bersifat universal, komprehensif, dan memiliki karakteristik berikut. 1. Manajemen dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Manajemen merupakan bagian sistem sosial yang dipenuhi dengan nilai etika, akhlak, dan keyakinan yang sumber dari Islam. Kedua, teori manajemen Islam menyelesaikan persoalan kekuasaan manajemen. Tidak ada perbedaan antara pemimpin karyawan, perbedaan level kepemimpinan hanya menunjukkan wewenang bertanggung jawab atasan dan bawahan yang saling bekerja sama tanpa ada perbedaan kepentingan, tujuan, dan harapan mereka adalah sama dan akan diwujudkan bersama sebagai dijelaskan dalam surat Al-Maidah 05 dan 02. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Fauzi Supratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Supratman. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Surya Sanjaya Supratman. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hajnya dan binatang-binatang qala aid, dan jangan pula menunggu orang-orang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan kerendahan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan umat manusia agar segala pekerjaan yang akan dilakukan dikoordinasi dengan kompak, disiplin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerjasama yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi. Laksana bangunan yang tersusun dengan kokoh dan rapi. Dalam surah Asy-Syaff ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang atau berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Asy-Syaff ayat 4. Kata syafan atau barisan adalah sekelompok dari sekian banyak anggotanya yang sejenis dan kompak serta berada dalam satu wadah yang kukuh lagi teratur. Sedangkan kata marsyuhun berarti berdempet dan tersusun dengan rapi. Yang dimaksud ayat ini adalah tentang pentingnya kekompakan barisan, kedisiplinan yang tinggi, serta kekuatan kerjasama dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan dalam menjalankan sesuatu. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, konsep manajemen dalam Islam menjelaskan bahwa setiap manusia bukan hanya organisasi, hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang telah lalu untuk merencanakan hari-hari esok, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Hasr 59 ayat 18. Organisasi dalam pandangan Islam membutuhkan kerjasama dalam komitmen suatu pekerjaan. Apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur, seperti yang diterangkan Al-Quran surat Al-Syaff ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran sebagai berikut. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang, berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.